Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang, penuh dan kebahagiaan hari ini kita berjumpa kembali pada hari yang ke-20 di tahun 2021 ini. Sungguh karena kasih karunia dan anugerah dari Tuhan Allah kita bisa merasakan damai sejahtera dan sukacita yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan yang semakin lama semakin sulit ini. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sudah 20 hari di tahun ini, berarti perjalanan tahun ini masih panjang. Kita punya modal yang cukup baik untuk menghadapi hari-hari yang ke depan. Saya berdoa sambil hal ini disampaikan, saudara-saudara yang terkasih, kita semua senantiasa memiliki hati yang teguh, pengharapan yang teguh di dalam Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang memahkotai hari-hari kita dengan kebaikan dan kemurahannya. Saudaraku yang terkasih, kita punya modal yang luar biasa selama tahun 2020 yang banyak orang menyebutnya adalah tahun-tahun yang berat. Sebagaimana kita ingat pada awal bulan Maret tahun 2020, Indonesia sebagaimana berbagai macam negara mengalami pandemi COVID-19. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kita sangka, tidak pernah duga, sehingga merubah gaya hidup umat manusia. Satu hal yang sangat mendasar adalah ketika pandemi itu berlangsung, kita harus berada di rumah saja. Dan itu menyebabkan perubahan di dalam kehidupan kita. Perubahan di dalam kehidupan umat manusia. Akibat yang lebih jauh adalah bukan hanya masalah sosial yang muncul, tetapi juga masalah ekonomi. Sebagaimana kita ketahui, tahun 2020 Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi minus karena Indonesia masuk ke dalam jurang resesi ekonomi. Itu adalah sesuatu yang berat untuk perjalanan suatu bangsa. Itu juga berat untuk kita jalani sebagai rakyat Indonesia. Tapi itulah faktanya. Kita juga mulai terbiasa untuk hidup di dalam new normal, kemana-mana memakai masker. Dulu kita bawa parfum, sekarang bawa hand sanitizer. Kita harus rajin mencuci tangan. Kita tidak bisa bersilaturahmi dengan leluasa. Kita harus mengurangi mobilitas. Kita harus menghindari kerumunan. Kita harus menjaga jarak. Kehidupan kita pun banyak berubah, termasuk di dalam beribadah. Karena segala sesuatunya kita berubah perilaku menjadi manusia digital, yaitu manusia yang berada di tengah-tengah dunia digital. Semuanya serba online, termasuk ibadah-ibadah di gereja. Ini semua menjadikan tahun-tahun yang luar biasa selama tahun 2020 itu. Banyak hal, banyak hikmat, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari situ. Tapi satu hal yang saya percaya, kita semakin kuat. Terutama iman kita semakin kuat. Hati kita semakin dekat dengan Tuhan.
Kalau kita merenungkan pada hari ini, tentunya kita teringat bahwa tahun 2020 itu sudah berhasil kita lewati. Semuanya karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan semata. Tahun 2020 tahun yang berat. Kalau ada K di tengahnya, ada Kristus di tengah-tengahnya, maka tahun 2020 tahun yang berat itu menjadi tahun berkat. Bukankah kita sampai hari ini di dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Hari-hari kita dipenuhi dengan penyertaan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa ada di sebelah kanan kita. Oleh karena itu, meninggalkan tahun 2020 memasuki tahun 2021, kita bersyukur. Kita senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Dan marilah kita menikmati tahun 2021 dengan penuh sukacita. Mengiringi langkah kita memasuki tahun 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 23, khususnya ayat yang 4. Ayat yang begitu kita kenal. Mazmur 23 ayat 4, demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Mazmur 23 menjadi mazmur favoritnya Raja Daud. Dan itu menjadi mazmur favorit kita semua. Karena Raja Daud yang masa kecilnya sebagai seorang gembala, dia bisa menggambarkan bagaimana seluruh kehidupan itu berjalan. Seluruh kehidupan berjalan dengan baik karena ada penyertaan Tuhan. Hubungan manusia dengan Tuhan digambarkan oleh Raja Daud sebagai hubungan gembala dengan domba. Tuhan sebagai gembala yang baik, kita sebagai domba-dombanya. Domba seringkali di dalam seluruh perjalanannya tidak mengetahui apapun. Dan dia tidak perlu mengetahui apapun kecuali satu hal. Dia tahu dia punya gembala yang baik. Dalam perjalanan hidup kita, seperti digambarkan di dalam Mazmur 23 keseluruhan itu, selama tahun 2020, mungkin juga selama tahun 2021 kita masih menghadapi masa-masa sulit. Mazmur 23 ayat 4 ini menggambarkan begitu tepat bagaimana kita harus menikmati tahun 2021. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhanlah yang besertaku. Gada Tuhan, tongkat Tuhan, itulah yang menghibur aku. Kalau kita lihat di dalam ayat ini, kita di dalam menapaki perjalanan hidup itu, saat-saat kita dalam kesulitan, kita seperti berjalan dalam lembah kekelaman. Puji Tuhan bahwa kita itu berjalan. Kalau kita berjalan berarti kita tidak menetap. Kita tidak tinggal tetap. Kita bergerak terus dari satu tempat ke tempat lain sampai destinasi kita jauh di sana. Kita berjalan sekalipun itu dalam lembah kekelaman, tapi kita punya keyakinan bahwa selama kita berjalan selalu ada perubahan. Dan lebih dari itu, kita menyadari bahwa
apapun lembah itu, sekalipun itu lembah kekelaman, atau dalam bahasa lain disebut lembah bayang-bayang maut, lembah yang begitu dalam, begitu mencekam, begitu menakutkan. Kita memegang janji Tuhan. Kita tidak ada di dalam lembah kekelaman selamanya. Di lembah kekelaman ini kita tidak tinggal menetap. Kita terus bergerak maju sampai mencapai destinasi kita. Memang dunia ini dikenal dengan dunia yang bersifat kurva. C-U-R-V-A, C-U-R-V-A. C-nya adalah kompleks. Dunia ini semakin lama semakin kompleks. Segala hal saling kait-mengkait, dan itu menjadi satu kesatuan yang susah diurai. Masalah-masalah ekonomi tidak cukup diselesaikan dengan disiplin ilmu ekonomi, tapi perlu ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu apapun satu menyatu untuk menyelesaikan satu persoalan, satu sektor. Bahkan pemerintah menyadari bahwa dunia ini bersifat kompleks. Maka ketika membuat undang-undang, dibuatlah undang-undang yang kompleks, yang akhirnya kita kenal dengan Omnibus Law. Undang-undang sapu jagat yang tidak berbicara satu sektor, tapi meliputi banyak sektor. Yang kedua, dunia itu bersifat uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Satu-satunya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri. Susah diprediksi, selalu berubah, bergerak dengan cepat. Itulah dunia yang kita hadapi. Dan puji Tuhan, berarti kalau kita dalam lembah kekelaman, kita punya harapan karena dunia ini senantiasa berubah. Yang ketiga, R atau R, yaitu rezeki. Memang di dalam kehidupan ini, sepanjang kita hidup di dunia ini, kita selalu memiliki risiko. Apapun keputusan kita, selalu mengandung risiko. Dan pada hari-hari ini, risiko itu semakin lama semakin berat. V atau V, yaitu volatile. Penuh dengan gejolak. Dunia ini penuh dengan gejolak. Tiba-tiba muncul ini, tiba-tiba muncul itu, tiba-tiba apa yang sudah ada menghilang, terdisrupsi. Tidak bisa diduga. Kita selalu berada dalam satu kejutan kepada kejutan yang lain. Yang terakhir adalah E, A atau E, yaitu ambigu. Dunia dalam keadaan yang ambigu, tidak jelas. Di dalam Alkitab dikatakan berbeda antara kambing dan domba, berbeda antara gandum dan ilalang. Itu mirip. Kita susah membedakan. Itulah dunia yang kita hadapi. Belum lagi kita memasuki dunia digital, di dunia new era ini. Kita akan menghadapi dunia yang tidak pernah kita kenal sama sekali. Kita seperti berada dalam lembah kekelaman, lembah bayang-bayang maut yang gelap, di mana kita tidak tahu. Tetapi Mazmur 23 ayat 4 ini mengatakan, kita berjalan. Artinya, lembah kekelaman ini akan segera kita lewati. Oleh karena itu, Mazmur 23 ayat 4 mengatakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Memang kita tidak tahu seperti apa dunia yang kita tinggali ini. Kita tidak mengenal dengan baik karena kita bukan warga negara dunia, tapi kita warga negara surga. Banyak hal yang tidak kita mengerti, tetapi satu hal yang kita tahu dan kita mengerti, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Penyertaan Tuhan
itu dinampakkan ketika Tuhan memproklamirkan dirinya sebagai Immanuel, Tuhan yang selalu menyertai kita. Di dalam penyertaan Tuhan berarti ada perlindungan Tuhan. Tuhan Gembala kita yang Immanuel itu melindungi domba-dombanya, melindungi kita semua. Oleh karena itu kita tidak pernah takut, termasuk kita tidak pernah takut bahaya. Perlindungan Tuhan itu cukup bagi kita. Dalam kita melewati hari demi hari, bukan hanya ada penyertaan Tuhan, bukan hanya ada perlindungan Tuhan, tetapi juga ada pimpinan Tuhan. Sehingga kita dipastikan kita sampai destinasi kita. Bukankah seumur hidup kita juga sudah tahu? Dan selama tahun 2020 kita juga tahu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Dan itulah yang membuat kita tidak pernah takut pada bahaya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Tuhan itu menyertai kita di dalam keadaan apapun. Tuhan beserta dengan kita. Dan yang terakhir, Tuhan itu yang menghibur kita. Oleh karena itu, apalagi yang kurang bagi kita? Cukuplah apabila kita menjadi domba dan Tuhan menjadi gembala kita. Cukuplah bagi kita kalau Tuhan yang berjalan dengan kita, kalau Tuhan yang beserta dengan kita, apalagi Tuhan juga menghibur kita dengan gada dan tongkatnya. Maka wajar kalau kita akan berjalan sepanjang tahun 2021 dan tahun-tahun mendatang dengan penuh ucapan syukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itu berarti mengucap syukur juga ketika kita di dalam ketidaknyamanan, ketika kita dalam lembah kekelaman. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kalau Tuhan menghendaki kita mengucap syukur, mengapa kita tidak mengucap syukur? Inilah penghiburan Tuhan buat kita. Roma 8 ayat 28 ayat sangat kita kenal. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bukankah Allah membawa kita dari tahun 2020 kepada tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya? Sesuai dengan yang sudah Tuhan rencanakan. Tuhan sudah memilih dan memanggil kita. Untuk apa? Untuk dikasihani. Untuk diberikan kebaikan dan kemurahannya. Untuk disertai terus-menerus. Untuk bekerja bersama-sama dengan kita dalam segala sesuatu. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bukankah kita yang lemah ini diberikan kekuatan kepada Tuhan? Diberikan kekuatan oleh Tuhan supaya kita mampu terus berjalan. Kaki-kaki kita menjadi kuat, pikiran kita menjadi kuat, hati kita menjadi kuat, iman kita semakin kuat. Perjalanan bersama dengan Tuhan, selalu Tuhan bisikkan kepada kita, jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bersuka cita karena kita tahu kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang begitu peduli kepada kita. Hari-hari kita dimahkotai dengan kebaikan dan kemurahan-Nya. Makanya kita jalani hidup dengan tenang, tetap taat pada protokol kesehatan. Ada 3 protokol kesehatan. Yang pertama, protokol kesehatan untuk tubuh kita. Karena manusia terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Dan 3-tiganya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita taat pada protokol kesehatan. Protokol kesehatan tubuh itu kita kenal dengan 3M. M yang pertama memakai masker. M yang kedua menjaga jarak. M yang ketiga mencuci tangan. Mari kita taati protokol kesehatan untuk tubuh kita ini. Karena sesuatu hal yang penting. Namun ada yang lebih penting, yaitu kita tetap taat pada protokol kesehatan jiwa. Juga 3M. M yang pertama, menjaga hati dan pikiran. Bukankah Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh kewaspadaan? Karena di situ terpancar kehidupan. Kita jaga hati, supaya hati dan pikiran kita tetap berada di dalam kehendak Tuhan Allah yang sangat mengasihi kita. M yang kedua, mengarahkan kehendak. Biarlah kita mengarahkan kehendak kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan ketika di Taman Getsemani, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi. Biarlah kita juga mengarahkan kehendak kita, supaya hanya kehendak Tuhan yang jadi atas hidup kita. M yang ketiga adalah menaruh perasaan serupa dengan Kristus. Yaitu kita bisa bersimpati, berempati kepada orang lain. Kita bisa menyatakan kasih Allah kepada dunia ini. Kita memiliki hidup yang penuh dengan belas kasihan. Perasaan-perasaan yang bahagia yang perlu kita tularkan. Perasaan-perasaan positif yang perlu kita berikan kepada orang-orang sekitar kita. Perasaan Kristus yang perlu kita bawa ke dunia kepada manusia yang lain. Yang terakhir, protokol kesehatan roh. Juga 3M. Yang pertama, marilah kita mengasihi Tuhan. Bukankah ini menjadi hukum yang terutama dan yang pertama? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Artinya kita mengasihi Tuhan Allah dengan segala-galanya. Kenapa kita mengasihi Allah? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan memampukan kita untuk mengasihi Allah. Tugas kita adalah memastikan hidup kita senantiasa mengasihi Tuhan Allah. Karena dengan kita mengasihi Tuhan Allah, kita mampu mengasihi diri kita sendiri. Dan dengan kasih kita mengasihi diri sendiri itu jadi standar bagaimana kita mengasihi orang lain. Dan itulah inti dari semua hukum, yaitu hukum kasih. Yang disebut dengan hukum yang terutama. Dan hukum yang terutama yang pertama adalah mengasihi Tuhan Allah kita. Yang M yang kedua adalah mendengarkan Tuhan. Kalau kita menyadari, kalau kita itu domba-dombanya, maka kita harus mengenal suara gembala kita. Kita harus melatih diri kita terus-menerus untuk mendengarkan Tuhan kita. Tuhan senang setiap perkataannya didengarkan. Tuhan senang setiap perkataannya kita simpan dalam hati kita. Kita renungkan siang dan malam. Dengan mendengarkan Tuhan, maka kita bisa menjalani kehidupan ini lebih efektif.
kita terjamin keamanannya, terjamin keselamatannya. Yang perlu kita lakukan hanya mendengar suara Tuhan. M yang ketiga yaitu mempersilakan Tuhan. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita mempersilahkan Tuhan untuk bekerja dalam diri kita. Biarlah Tuhan yang berdaulat penuh, yang memiliki otoritas penuh, yang memimpin hati dan pikiran kita, yang memimpin hidup kita. Biar Tuhan yang berdaulat penuh. Suka-sukamu Tuhan untuk memperlakukan aku, untuk memperlakukan hidupku. Protokol kesehatan roh ini menjadi yang paling penting, yang terpenting. Jadi ada 3M untuk protokol kesehatan tubuh, itu penting. Ada 3M untuk kesehatan jiwa, itu lebih penting. Dan protokol kesehatan roh yang 3M juga. Dan ini yang paling penting. Mengasihi Tuhan, loving God, mendengarkan Tuhan, listening God, mempersilakan Tuhan, letting God. Mari kita bersama-sama menikmati tahun 2021 dengan penuh damai sejahtera dan sukacita. Doa saya, hari-hari kita semua dimahkotai dengan kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat penuh berkat, salam sehat penuh rahmat. Amin.